pagi. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ananda sekalian, walaupun tadi Ibu di WA sudah meminta kalian untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, karena kegiatan yang kalian lakukan dari jam 7 tadi merupakan bentuk stimulus dari model pembelajaran kita. Seperti biasa, kita harus tahu dulu model pembelajaran kita saat pertemuan itu kita gunakan apa. Maka untuk kali ini model pembelajaran kita adalah discovery learning, sedangkan kegiatan kalian yang pertama tadi adalah sebagai stimulus dari Ibu, yaitu kalian menyimak video yang berkaitan dengan materi kita, yaitu mobilitas sosial. Kemudian kalian membuat pertanyaan apa saja yang kalian bisa tanyakan dari tayangan video tersebut dan mencoba mencari jawabannya. Untuk itu kita akan sharing di sini dari jawaban-jawaban yang sudah kalian temukan. Nah, walaupun kita tadi sudah berdoa, kita akan berdoa di sini kembali. Tolong dipimpin salah satu di antaranya. Mukni saja, Mukni, silakan. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai berdoa, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin tahu terlebih dahulu. Mungkin kata-kata mobilitas sosial sudah sering kalian dengarkan. Namun untuk mendalaminya adalah pada pertemuan kita kali ini. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya, argumennya? Apa sih kaitan materi kita ini sebelumnya? Kamu ingat nih, ya? Baik sebelumnya yang Ibu maksud adalah saat kita kelas 11 ini, ataupun pada saat kita di kelas 10 semester 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Silakan. Sebelum Ibu menunjuk salah satu, Ibu ingin tahu dulu siapa yang bisa mengaitkan materi mobilitas sosial ini dengan materi kita sebelumnya. Kalian sudah menonton videonya, sudah ada gambaran mobilitas itu seperti apa, apa sebetulnya mobilitas sosial itu. Lalu kalian bisa membayangkan materi yang sebelumnya itu apa. Nah, silakan. Saya Iya. lalu itu berkaitan sama pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Di kelas 11 juga ada yang di kelas 10. Sudah nih? Oke, mantap sekali. Di mana perbedaan itu bisa kita lihat secara vertikal dan secara horizontal. Nah, vertikal horizontal ini adalah masyarakat pengelola secara diferensiasi dan stratifikasi yang sudah kita dalami di kelas 10 dahulunya. Baik, sudah ada gambaran. Oke, apa sih yang kita akan capai dalam pembelajaran ini? Apa yang akan kita mengerti dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama, ya, kita bisa memahami pengertian dari mobilitas sosial itu apa. Nah, yang kedua, kita membedakan, ya, antara konsep gerak sosial dengan gerakan sosial. Yang ketiga, kita akan melihat nanti bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Nah, apa saja bentuk-bentuknya, pengertiannya, dan beserta contoh-contohnya. Oke. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu ada faktor struktural, faktor dari individunya sendiri, faktor status sosial, faktor ekonomi, faktor demografi atau kependudukan, sama situasi politik. Oke. Ya Bu, karena kan emang kalau misalnya dia kan baru lahir Bu, otomatis kan emang masa depannya emang belum ditentukan Bu, atau dia berusaha gimana atau climbing atau sinking gitu Bu.
Kalau menurut saya emang dia termasuk mobilitas vertikal climbing, Bu. Karena kan emang dia udah mempunyai fasilitas dan status karena dari orang tuanya. Sama Gitu juga ya. pendapatnya. Tapi yang menyatakan climbing dan sinking itu ibu loh tadi. Kalau untuk Adam menyatakan bahwa ini adalah climbing, begitu Kak Adam? Benar Kak Adam? Enggak, Bu. Saya jawab. Iya Bu. Kalau menurut saya masuknya kan ke antar generasi, soalnya udah bapak dan anak. Dan di sini juga nanti ada faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah untuk khusus pertemuan kita yang ke-16 ini. Kita akan melihat pengertian gerak dan gerakan sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke. Rizka masuk kepada faktor pendorong terjadi mobilitas ya Rizka. Oke. Ada yang lain yang sama pertanyaannya dengan Rizka? Tidak. Oke, Ibu melihat ini geleng kepala. Baik, kita perjelas saja. Pertanyaan yang dimunculkan Rizka itu memang masih mobilitas sosial. Dan materi ini memang kita bagi untuk beberapa kali pertemuan. Maka faktor pendorong mobilitas itu ada nanti pada pertemuan berikutnya. Tapi kita bisa katakan apa yang disampaikan Rizka ini benar adanya. Oke, Rizka sudah membuka materi kita untuk pandang kita untuk minggu depan. Baik, terima kasih Rizka. Kita pindah ke Michael. Apa pula pertanyaan yang bisa kamu buat dari tayangan tadi, Michael? Iya. Pertanyaan yang saya buat itu Iya. referensi dari PPT ya, bukan dari Oh begitu. Tapi kamu menonton video tadi kan ya, Michael? Oke, bagus ya. Oke, bagus, Michael. Kalau begitu, tolong kalian perjelas mengapa Michael bisa mengatakan demo itu adalah bentuk dari gerakan sosial, bukan gerak sosial. Nah, apa alasannya? Yang lain silakan. Sebelum Ibu tunjuk-tunjuk, ayo yang lebih aktif gitu ya. Kalian sudah membaca mungkin PPT dan juga sudah menonton tayangannya. Mengapa Michael bisa katakan bahwa demo itu adalah bentuk gerakan sosial? Silakan. Iya, siapa Nina? Oh ya, oke Rizka. Baik, Rizka. Bagus sekali Jo, betul ya? Sudah dijawab oleh teman kamu. Jadi konsep gerak sosial adalah mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial tidak sama dengan gerakan sosial. Mobilitas sosial sama dengan gerak sosial. Itu yang kita temukan ya. Oke, baik. Kita ambil Adam, monggo Adam. Kedengaran-kah? Oke. Apa pertanyaanmu Dan? Yang lain juga harus ngomong, ayo. Jangan itu juga orangnya. Oke. Baik. Tanpa membuang waktu, Ibu minta Yehezkiel yang pertama. Silakan disimpulkan semua pembelajaran kita hari ini. Silakan Yehez. Jadi yang saya udah tangkap Bu, kesimpulan dari pembelajaran mobilitas sosial ini,
mobilitas sosial ini nggak terlepas dari salah satu unsur penting, Bu. Unsur pentingnya itu strata atau status sosial, Bu, karena yang dibahas adalah status sosial. Oke, tempat lain atau dari satu strata ke strata lainnya. Lalu antara gerak sosial dengan gerakan sosial itu berbeda, ya. Yang menjadi sinonim dari mobilitas adalah gerak sosial. Nah, perbedaannya sudah kita sama-sama bicarakan tadi. Kemudian macam-macam atau bentuk-bentuk mobilitas itu ada 5, mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, lalu antar generasi atau intragenerasi, lalu mobilitas geografis. Satu hal yang perlu diingat, mobilitas antar generasi sama dengan mobilitas antar generasi sama dengan intergenerasi. Yang berbeda adalah intragenerasi. Nah, itu dicampkan ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baik, silakan mengundurkan diri dan masuk kepada jam yang kedua. Agak terpakai sedikit oleh kita. Monggo silakan. Sebentar.